Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Pecinta hewan tapi makan daging. Gue pengen adopsi. Benar-benar gue pengen adopsi. Tetapi kalau ngelihat komen di sosmed, kayaknya membuat gue mundur dari ngadopsi. Buat gue mikir-mikir. Karena kalau misalnya gue lengah sedikit, akun sosmed gue akan menjadi bulan-bulanan mereka. Beberapa kali juga gue gagal adopsi. Hanya karena gue pengen mengadopsi dog, anjing, atau hewan peliharaan lainnya di luar rumah. Ya masih di dalam pekarangan gue, masih di dalam lingkungan area gue, tetapi tidak boleh di luar rumah. Itu kata orang yang punya hewan ini. Pokoknya kalau lo mau adopsi harus di dalam rumah. Peraturannya seperti itu. Syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Padahal gue benar-benar pengen ngadopsi, gue benar-benar pengen nyayangin hewan-hewan itu tanpa syarat, cinta tanpa syarat, tapi ternyata ada syaratnya. Anehnya, banyak orang yang mengaku sayang sama hewan dan memproteksi hewan sedemikian rupanya lebih hewani daripada manusiawi, karena ternyata mereka juga makan daging. Mereka sangat enjoy makan daging. Antara sayang tapi sembelih. Ini namanya paradoks. Dan mereka-mereka yang makan daging ini biasanya menghindari, menutupi perasaan negatif mereka pada saat mereka sedang menikmati makan daging itu dengan menggunakan strategi psikologi untuk membenarkan tindakan mereka ini. Tindakan memakan hewan. Contoh-contohnya seperti, oh hewan ini kan tidak merana dan mereka memang sediakan untuk dimakan, disembelih. Daging ini baik untuk nutrisi. Ini daging, bukan hewan. Yang sangat membagongkan bagi gue, para pemilik hewan ini memberi hewan peliharaannya dengan daging lain, dengan makanan lain. Gue ada lihat video ini yang baru-baru ini beredar di sosmed. Oke, gue gak mau lanjutin video itu dan juga sudah berakhir sih. Apa kata para netizen tentang video ini? Cek ne jongor rasano dewe. Anjing itu bukan untuk dimakan tapi dipelihara. Da sayang, da cintai seperti keluarga. Maunya semua yang makan daging anjing reaksinya gini seumur hidup. Virus rabies ini menyerang otak, menyerang syaraf, bukan cuma anjing saja, tetapi juga kucing, tetapi juga rakun dan kelelawar dan juga banyak lainnya, bahkan tikus juga bisa. Dan bagaimana orang ini, bapak ini bisa terinfeksi? Belum tentu bapak ini makan daging anjing, belum tentu juga dia makan hewan-hewan, tetapi bisa jadi dia ada tergigit hewan yang terinfeksi atau kena cakaran atau jilat di bagian luka atau bahkan mata atau entah bagian apapun dalam tubuhnya, dan bisa jadi bapak ini ya sayang dengan hewan tersebut, tidak berpikiran negatif sehingga dia tidak meminta pengobatan lebih lanjut, tidak membersihkan lukanya dan sebagainya, hingga ia akhirnya terinfeksi dan menderita seperti ini. Jadi jangan mengadili dulu sebelum kita mencari tahu faktanya. Para netizen yang terhormat setidaknya harus membatasi diri dalam memberi komen-komen yang negatif yang nggak bisa dinalar, yang nggak bisa dipakai dengan, ya setidaknya harus berpikir lah, karena bisa jadi komennya itu dibaca oleh keluarganya. Ya keluarganya ini tidak merasa memakan daging anjing atau ya mungkin memasak daging anjing, tetapi ya jangan mengadili dulu, karena gue rasa juga yang namanya pecinta hewan pasti setidaknya berpikir pada saat sedang mengonsumsi makanan yang disebut daging itu berasal dari hewan. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.